Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yang mana kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian itu kita lanjutkan dengan at-ta'lim, dengan kita belajar tentang agama Islam, tentang agama yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala, yang mana kitab beliau berjudul Kunuz As-Sirah, yaitu sebuah kitab yang bercerita atau sebuah kitab yang menceritakan tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran terakhir ya, kita sudah sampai di halaman 88 ya. Ini cetakan atau kitab cetakan yang ke-6 ya, mungkin antum beda-beda ya, cetakannya kemungkinan halamannya juga berbeda ya.
dari cetakan yang ke-6 ini kita sampai di halaman yang ke-88. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertemuan sebelumnya ya kita telah selesai dari sebuah kisah tentang peristiwa yang besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan salah satu di antara sekian banyak mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ya, perjalanannya Nabi dari Makkah kemudian menuju Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit yang pertama hingga langit yang ketujuh. Kemudian kembali lagi ke Makkah dalam waktu hanya 1 malam saja. Ya. Maka ini diantara mukjizat-mukjizat yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan akan benarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan benarnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi dan merupakan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka terjadi pula sebuah peristiwa yang tidak kalah hebatnya, dan ini juga termasuk di antara sekian banyak mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah peristiwa insyiqaqul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Muallif di sini hafizahullahu taala, beliau melanjutkan tulisannya, "Thumma ba'da hadhihi al-hadithah waqa'at hadithatun ukhra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Setelah sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kemudian terjadi peristiwa yang lainnya yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hadithatun ajibah, dan itu sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Dzukirat bitawaturi ala wahya insyiqaqul qamar, yang mana kejadian yang hebat tersebut, ya, itu disebutkan secara mutawatir, dan itu banyak disaksikan oleh, ya, manusia, yaitu peristiwa terbelahnya bulan, ya, peristiwa terbelahnya bulan. Apa yang menyebabkan akan terjadinya peristiwa tersebut? Ya, penyebabnya adalah talaba kuffaru Quraisy minan Nabi sallallahu alaihi wasallam alamah wa dilalah ala sidqihi. Sebabnya adalah, yaitu orang-orang kufar, ya, dari penduduk Mekah, dari kalangan orang-orang Quraisy, yang mana mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan alamah, tanda atau dalil-dalil yang menunjukkan akan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan benarnya bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang kafir Quraisy mereka meminta bukti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan benarnya ajarannya tersebut. Ya. Wa ka'annahu ma atahum bi syai'in min dzalik. Permintaan orang-orang kafir Quraisy ini, ya, ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya belum sampai atau sama sekali belum sampai kepada mereka tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, padahal sebelumnya telah jadi atau terjadi peristiwa yang besar Al-Isra wal Mi'raj. Ya, itu sudah cukup sebagai bukti akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini apa? Tidak cukup bagi ya orang-orang ya kafir Quraisy. Ya, mereka meminta apa? Bukti-bukti yang lainnya. Fatalabu minhu salawatullah wassalamuh alaihi an yashukka al-qamar nisfain. Faqal, yang mana mereka, yaitu orang-orang musyrikin ya dari penduduk Makkah ya, dari orang-orang Quraisy, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan menjadi apa? Menjadi nisfain, dua bagian. Ya, bulan yang kita saksikan hari ini ya, ketika itu diminta oleh ya kufar Quraisy agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Membelah akan ya bulan tersebut. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Ara'aitum law syaqqallahu lakum al-qamar nisfain atu'minun?" Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala telah membelah bulan ya menjadi dua bagian dan kalian menyaksikan akan peristiwa tersebut, apakah kalian akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tantangan kepada mereka. Ya. Mereka menginginkan agar bulan tersebut terbelah. Maka Nabi juga mengatakan, apakah ketika bulan tersebut terbelah, apakah mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu wa ma lana la nu'min. Maka ketika itu orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan, maka ketika kami melihat ya, kalau benar bulan itu bisa terbelah menjadi dua, ya, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Kami akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami akan beriman kepada engkau wahai Muhammad. Ya. Kemudian fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu tabaraka wa taala fasyaqqallahu lahum al-qamar nisfain. Maka ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya membelah bulan tersebut menjadi dua bagian. Kemudian falamma nadharu ila al-qamar wa huwa nisfain bainahuma jabal Abi Qubais, maka ketika dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan oleh Allah, yang hingga akhirnya bulan tersebut ya itu terbelah menjadi dua bagian ya, maka ketika mereka melihat ya dua bulan tadi ya, artinya belahan dari bulan tadi, bainahuma jabal Abi Qubais ya, yang satunya ada di apa sebelah dari gunung yang namanya Qubais, yaitu yang ada di Mekah ya. Qalu laqad jaa bisihrin. Maka kafir Quraisy ketika itu mengatakan, sungguh Muhammad ya telah menyihir kita. Ya. Sungguh apa? Muhammad telah menyihir kita. Ya. Padahal ketika itu apa? Mereka menyaksikan ya bulan tersebut ya itu telah dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan yang satu kemudian apa? Tapi dipisahkan. Ya, belahan yang satunya ada ya berjarak, dia sudah jelas ya. Ya. Apa namanya? Bulan tersebut apa? Terbelah. Bukan hanya terbelah tapi apa? Dia terpisahkan menjadi dua bagian. Ya. Maka ketika mereka menyaksikan tersebut, orang-orang Quraisy mereka mengatakan ini adalah sihir yang besar. Ya, sungguh Muhammad apa? Dia telah menyihir kita. Ya. Kemudian faqala qailun minhum, maka ada seseorang dari mereka mengatakan, ya dari orang-orang kafir Quraisy tadi, ya mereka
ada salah satu di antara mereka, dia berkata, in kana qad saharakum fala yastati an yasharan nas jami'an. Sebentar katanya, ya. Kalau Muhammad, ya, dia mampu menyihir kalian dengan dia membelah bulan itu menjadi dua bagian dan itu bagiannya juga terpisahkan, ya. Kalau Muhammad bisa menyihir kalian, ya, maka ketahuilah bahwasanya Muhammad tidak akan bisa menyihir orang yang lainnya. Ya. Salah satu di antara mereka mengatakan demikian. Ya. Jadi ketika Muhammad mampu menyihir kalian, maka orang-orang selain daripada kalian itu tidak akan bisa disihir oleh Muhammad. Ya. Fa intadharu as-suffar idza ja'u. Maka, ya, dia mengatakan di sini, ya, coba nanti, ya, kita tanya kepada orang-orang yang safar, ya, karena orang yang safar, ya, otomatis apa? Mereka sedang tidak bersama kita, otomatis dia tidak tersihir dengan sihirnya Muhammad, ya. Maka kafir Quraisy tadi mereka apa? Menunggu orang-orang yang safar datang kepada mereka, ya. Maka apa? Karena tadi dia mengatakan Muhammad hanya bisa menyihir kalian, tidak akan bisa menyihir apa? Ya, seluruh manusia. Ya, maka di sini mereka punya ide bagaimana kita menunggu orang-orang yang safar datang, kita tanyakan nanti kepada mereka. Ya. Kemudian falamma jaa suffar qalu lahum, maka ketika itu setelah mereka menunggu, maka datanglah orang-orang yang, ya, mereka dari perjalanan panjang dari safar. Maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada mereka, ya, kepada apa? Orang-orang yang safar tadi, ma'ajaba ma ra'aitum. Orang-orang Quraisy dia berkata kepada orang-orang yang telah melakukan perjalanan panjang tadi, ya, mereka bertanya, apakah kalian melihat sesuatu yang menakjubkan ketika kalian apa? Dalam perjalanan kalian, ya. Apa yang kalian lihat? Sesuatu yang itu sangat indah, ya, atau yang mungkin yang tidak lazim seperti biasanya, ya. Kemudian qalu, maka orang-orang yang safar ini mereka mengatakan, fi lailatin kadza ra'ainal qamar falqatain. Maka orang-orang yang safar ini, ya, maka mereka bercerita kepada penduduk Mekah tadi bahwasanya ketika kami dalam perjalanan kembali ke Mekah, ya, pada suatu malam itu disebutkan harinya, maka kami melihat, ya, ketika itu bulan itu terbelah menjadi dua bagian dan itu terpisah, ya. Maka ini sesuatu yang menakjubkan bagi mereka, ya. Qalu laqad jaa bi sihrin azim. Akan tapi orang-orang musyrikin Mekah, ya, dari orang-orang Quraisy, ketika mereka mendengar apa yang diceritakan oleh apa? Orang-orang yang setelah melakukan perjalanan tadi, mereka mengatakan bahwasanya sungguh Muhammad dia datang dengan membawa sihir yang besar. Ya. Artinya apa? Muhammad dia telah apa? Saharan nas ajmain, dia telah menyihir seluruh manusia. Ya. Dalil mereka apa? Yang pertama tadi terbantahkan. Akhirnya mereka apa? Kembali mengatakan, ya, saharan nas ajmain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah apa? Menyihir, ya, seluruh manusia. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah, ya, peristiwa atau di antara peristiwa-peristiwa yang itu merupakan, ya, mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang, ya, musyrikin, ya, kerasnya hati mereka, ya, dari mendapatkan hidayah al-Islam. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika apa? Menyesatkan manusia, ya, maka tidak ada yang mampu memberikannya hidayah. Ya, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal wafat dari pamannya, ya, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada pamannya tersebut, sehingga pamannya wafat dalam keadaan tidak, ya, di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika memberikan hidayah kepada seorang manusia, kepada seorang hamba,
ya, maka tidak ada yang mampu apa? Menghalanginya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya nikmat Islam maka adalah nikmat yang sangat besar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ya, ini apa? Nikmat yang sangat besar. Ya. Kemudian setelah itu, setelah nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, dan juga nikmat yang ya tidak ya kalah pentingnya, kalah mahalnya, yaitu nikmat ya kita berada ya dan berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidayah sunnah. Ya, ini dua hidayah yang sangat mahal. Ya. Oleh karena itu ada perkataan dari salaf ya yang bernama Mujahid ya rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma adri ayyu ni'matain alayya a'zam." Kata Mujahid rahimahullah, aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar untukku. An hadani lil Islam au afani min hadhihi al ahwa. Apakah itu hidayah Islam atau hidayah yang aku dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti hawa nafsu, dari perkara-perkara yang menyimpang, ya, dari perkara-perkara baru di dalam agama. Ya, maka perkataan ini menunjukkan bahwasanya dua hidayah tersebut, yaitu Islam dan hidayah sunnah, maka ini hidayah yang sangat berharga. Ya, oleh karena itu kita hendaknya ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan keistiqomahan ya di atasnya dan tidak mewafatkan kita kecuali di atas keduanya. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa hadza misdaqu qaulillahi tabaraka wa taala fi suratil qamar. Ya. Dan kisah tentang ya terbelahnya bulan ya itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa in wa yaqulu sihrun mustamir." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Iqtarabatis sa'ah," ketika kiamat semakin mendekat, wan syaqqal qamar, dan terbelahnya bulan. Ya, maka terbelahnya bulan ya yang itu terjadi pada ya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk di antara tanda-tanda ya akan dekatnya apa? Hari kiamat. Ya. Wa in yaru ayatan, dan orang-orang musyrikin telah ditampakkan kepada mereka tentang mukjizat-mukjizat yang begitu hebat, yang begitu besar, yu'ridu, tapi mereka berpaling dari ya mukjizat tersebut. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir, ini adalah sihir yang kuat. Ya, inilah sihir yang besar. Ya, begitulah orang-orang yang ya terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ya kita masuk kepada tema baru, yaitu tentang Bai'atul Aqabah al-Ula. Ya, yaitu tentang perjanjian setia ya atau janji untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Qad marra bina anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a ba'd ahli al-Madinah wa annahum amanu bihi wa taba'uh. Telah kita lewati ya pada pelajaran sebelumnya ya tentang ya kisah ada beberapa orang dari penduduk Yathrib ya. Jadi kota Madinah dahulu namanya adalah Yathrib. Ya, tetapi secara bahasa ya maka Yathrib itu artinya ya tidak begitu bagus. Ya, maka digantilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Al-Madinah. Ya. Maka penduduk Yathrib suatu ketika, dan itu terjadi pada tahun ke-11 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, ya mereka melakukan apa? Haji di Mekkah.
Ya, dan ketika itu ada 6 orang, ya, mereka datang dari Yathrib untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Ya, dan ke-6 orang tersebut, ya, kemudian mereka apa? Ya, memeluk apa? Agama Islam. Ya, kemudian mereka apa? Memeluk agama Islam. Kemudian falamma kana fil mausim min sanah ats-tsaniyah asyrah min bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa al-ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bay'u. Setelah ada 6 orang tadi dari tahun yang ke-11, ya, ini adalah penduduk Madinah yang ketika itu namanya adalah Yathrib, ya. Setelah mereka masuk ke dalam Islam 6 orang ini, kemudian pada tahun yang ke-12, ya, dari diutusnya Nabi SAW menjadi seorang nabi, dan ketika itu pada musim haji, maka jaa al-ansar ila Nabi SAW wa bay'u, maka datang yaitu orang-orang Ansar kepada Nabi SAW dan mereka membaiat kepada Nabi SAW. Ya, hanya saja ketika itu mereka belum mendapatkan gelar Al-Ansar. Ya, karena Al-Ansar itu yaitu mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika mereka belum masuk ke dalam agama Islam, ya, mereka lebih dikenal dengan Ahlul Madinah atau Ahlul Yathrib, ya, atau penduduk Yathrib. Ya, tetapi ketika setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, ya, mereka membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, Nabi disambut oleh mereka, ya. Kemudian Nabi juga dipersiapkan tempat tinggal, dan tidak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang berhijrah bersama Nabi dari Mekkah, ya, yang kemudian kelak digelari atau mendapat gelar yaitu orang-orang al-muhajirin, ya, mereka juga disambut dengan sambutan yang hangat oleh, ya, penduduk Madinah, yang kemudian itu mereka mendapat gelar yaitu Al-Ansar, ya, itu orang-orang Al-Ansar. Nah, ketika tahun ke-12 ini, ya, maka datang, ya, dan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari penduduk Madinah tersebut, ya. Walladzina bay'u Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengikrarkan janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah Mu'adz bin Al-Harits wa Dzukwan bin Abdul Qais wa Ubadah bin As-Samit wa Yazid bin Tha'labah wal Abbas bin Ubadah wa Abdul Qais wa Abu Al-Haytham bin At-Tihan wa Umaim bin Sa'idah. Ya, ini adalah penduduk Madinah yang mereka, ya, melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka, ya, berbaiat kepada atau mereka ketika musim haji mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum minal Khazraj, dan mereka semuanya dari, ya, kabilah Al-Khazraj, ya. Jadi semua yang berbaiat tadi semuanya adalah dari kabilah Al-Khazraj, illa Abu Al-Haytham wa Uaim, kecuali 2 orang yaitu Abu Al-Haytham dan Uaim, ya, mereka berdua ini dari Bani atau dari kabilah Al-Aus, ya. Jadi di Madinah dahulu, ya, ada 2 kabilah, ya, yang besar yang bernama Aus dan Al-Khazraj, yang Al-Ansar dan Al-Khazraj, ya. Dan ini mereka kabilah yang besar, dan bertahun-tahun mereka ini berperang. Sebenarnya mereka bersaudara, ya. Sebenarnya mereka bersaudara. Kurang lebih sekitar 150 tahun mereka apa? Mereka perang saudara. Ya. Mereka berperang tersebut karena dihasut oleh orang-orang Yahudi. Ya, maka ini kejamnya orang Yahudi ketika itu di Madinah. Ya, mereka menghasut apa? 2 kabilah ini, padahal mereka itu saudara, ya, yaitu 2 penduduk yang mereka, ya, bermukim di Madinah,
Mereka tinggal di Madinah, yaitu Al-Haus wa Al-Khazraj. Ya, maka dua ini ya dihasut oleh Yahudi, maka berperanglah mereka sampai ya bertahun-tahun, sampai 150 tahun kurang lebih mereka berperang. Ya, dan mereka ini menginginkan kedamaian. Ya, mereka apa? Menginginkan kedamaian. Ya, maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kabar gembira apa? Kabar gembira bagi mereka. Maka di sini ya dari ya penduduk Mekah atau Madinah, mereka ya menyatakan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bai'u Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'atan nisa. Kemudian orang-orang dari penduduk Mekah tadi atau penduduk Madinah tadi ya, yang dahulu Madinah nama kotanya adalah Yathrib, ya mereka membaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti baiatnya seorang wanita yang itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiy, idza ja'akal mu'minat." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, apabila telah datang kepadamu yaitu para wanita yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukminat, yubayi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a, yang kemudian mereka menyatakan untuk membaiat kepadamu, untuk mengikrarkan janji setia mereka kepadamu untuk tidak alla yusyrikna billahi syai'a, yaitu mereka menyatakan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yasrikna, ya, dan mereka mengikrarkan diri mereka untuk tidak mencuri, wala yaznin, dan tidak melakukan perzinahan, wala yaqtulna auladahunna, dan juga mereka mengikrarkan untuk tidak membunuh anak-anak keturunan mereka, wala ya'tina bi buhtan yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihin, yang juga mereka ya menyatakan atau mengikrarkan diri mereka ya untuk tidak berbuat dusta, ya, yang mana mereka ada-adakan ya antara tangan dan kaki-kaki mereka, wala ya'sinaka, dan mereka tidak bermaksiat kepadamu fi ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf, fabayi'hunna wastaghfir lahunnallah, maka terimalah baiat mereka tersebut, wastaghfir lahunnallah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka, innallaha ghafurur rahim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ya baiatnya para wanita. Maka sepertilah ketika ya penduduk Madinah mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha kana yubayyi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rijal, dan seperti itulah ya mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, kemudian Ubadah bin Samit salah seorang ya dari beberapa orang dari Madinah tadi yang membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ta'alau bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'a, kemarilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala tasriku, dan jangan kalian mencuri, wala taznu, dan jangan kalian ya melakukan perbuatan zina, wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian ya membunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bi buhtanin liftaftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan pula kalian melakukan perbuatan dusta ya yang mereka ada-adakan ya antara tangan dan kaki-kaki mereka. Wala ta'suni fi ma'ruf, dan jangan kalian bermaksiat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, dan apabila kalian mentaatiku ya untuk tidak melakukan hal-hal yang aku sebutkan tadi kata Rasulullah, maka fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kalian. Wa man asaba min dzalik syai'an, dan barang siapa ya yang bermaksiat atau menyelisihi perjanjian tersebut ya salah satunya saja, fa'uqiba fid dunya fa huwa lahu kafarah, dan dia dihukum di dunia maka hukuman tersebut ya itu menjadi penghapus dari apa? Kesalahannya tadi. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah. Kemudian kata Nabi SAW, dan barang siapa yang menyelisihiku dari apa yang telah ia ikrarkan tadi, dari sumpah setia tadi, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupinya, ya, fa amruhu ila Allah, maka ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqabahu wa in syaa'a afa anhu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah menghukum ya sesuai dengan kesalahannya tersebut. Wa in syaa'a afahu, dan Allah jika menghendaki maka Allah bisa saja apa? Mengampuni ya dari kesalahan-kesalahannya tadi. Qala fabayanahu ala dzalik, maka kata ya Ubadah bin Samit, maka kami berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya poin-poin yang kami sebutkan tadi ya. Maka ketika itu ya penduduk Mekah mereka ya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, thumma arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Setelah penduduk ya Madinah, ada beberapa dari mereka yang menyatakan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengutus kepada mereka yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya, yang ini juga sudah kita sebutkan tentang kisahnya. Ya, yang mana Mus'ab bin Umair ini ya dahulu adalah ya seorang anak yang apa? Ia terkenal dengan kemewahannya. Ya, ibunya kaya raya ketika itu. Ya, tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, ya, Allah anugerahkan Islam kepada dirinya, maka ya dia diusir oleh ibunya. Ya, apa dia diusir oleh ibunya tersebut. Dia tinggalkan semua kemewahan-kemewahan yang ia miliki ketika itu. Dan Mus'ab bin Umair ini ya ketika ya penduduk Madinah sudah mulai menerima Islam, maka diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum al-Islam wa yad'u ghairahum. Yang mana tujuan dari diutusnya Mus'ab tadi ke Madinah agar Mus'ab tadi apa? Mengajari ya tentang Islam kepada apa? Kepada penduduk Madinah yang mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, itu apa? Diajari lagi atau dikuatkan ya keislaman mereka oleh Mus'ab bin Umair. Wa yad'u ghairahum, dan juga Mus'ab bin Umair ini terus apa? Mendakwahkan Islam ya kepada penduduk Madinah. Kemudian wa najaha Mus'ab bin Umair najahan bahiran fi da'watihi ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dakwahnya Mus'ab bin Umair ya ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ya, maka ini menuai kesuksesan yang luar biasa. Ya, dalam ia mendakwahkan Islam ya. Ini sukses dia berdakwah di Madinah tersebut. Kemudian wahatani qissatani lirajulain aslama ala yadi Mus'ab bin Umair. Kemudian akan kita kisahkan, akan kita sebutkan tentang kisah ada dua orang ya, dan dua orang ini adalah dua orang yang sangat berpengaruh ya. Yang mana mereka berasal dari Bani Ashhal. Ya, dan mereka termasuk pemuka-pemuka mereka. Ya, jadi dua orang ini banyak yang masuk Islam dari tangannya atau dari dakwahnya Mus'ab bin Umair. Tapi dua orang ini orang yang sangat berpengaruh. Ya, sehingga kata orang Arab, ya, an-nasu ala dini mulukihim. Ya, seseorang itu di atas apa? Agama raja-raja mereka.
Ya, maka kalau rajanya itu bisa ditaklukkan, maka itu sangat luar biasa. Sangat mudah bagi apa? Bagi pengikut dari raja tersebut. Maka ya di antara kesuksesan dari dakwah Mus'ab bin Umair, maka masuk Islamnya dua orang yang sangat berpengaruh, ya, yang itu berada di kota Madinah. Fakana fi islamihima khairun azim, yang mana ketika dua orang ini masuk ke dalam Islam, maka itu ya banyak kebaikan-kebaikan yang besar. Dua orang tersebut ya yang bernama Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini tentang ya, kisah Islamnya ya dua sahabat yang mulia tersebut. Kemudian in As'ad bin Zurarah kharaja yawman ma'a Mus'ab bin Umair yuridu dar Bani Abdul Ashhal wa dar Bani Dhufar. Ya, seseorang yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini ya termasuk orang yang pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke-11. Ya, ketika Nabi berada di Mekah, ketika itu Zurarah bersama teman-temannya 6 orang yang lainnya, ya mereka melaksanakan ibadah haji. Ya, kemudian mereka menyatakan keislaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk orang-orang pertama dari penduduk Madinah. Ya. Kemudian suatu hari dia keluar bersama ya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair dia Dia adalah utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu mereka hendak menuju sebuah tempat ya dari rumahnya Dar Bani Abdul Ashhal. Ya, ini bagian dari dari Aus, ya, dari suku Aus, ya. Kemudian yang mereka hendak kunjungi juga adalah Wadar Bani Dhufar. Kemudian fadakhala fi ha'id li Bani Dhufar. Kemudian ketika itu As'ad bin Zurarah, kemudian Mus'ab bin Umair, maka mereka sampailah di ya suatu kebun yang itu dimiliki oleh Bani Dhufar. Ya. Wa jalasa ala bi'r yuqal laha bi'r marak. Maka mereka berdua ini ya, As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, mereka duduk ya di pinggiran sumur, yang mana sumur itu bernama Bi'r Marak. Ya, ketika itu ya di antara tradisi-tradisi orang Arab, ketika mereka punya sumur, itu sumurnya diberi nama. Ya, mereka Ya, sumur-sumur mereka itu memiliki nama. Ya. Seperti di sini disebutkan Bi'r Marak. Kemudian wajtama ilaihima rijalun minal muslimin. Kemudian ketika mereka duduk ya, As'ad bin Zurarah dan sahabat Mus'ab bin Umair tadi, maka berkumpullah di situ ya pemuda-pemuda dari orang-orang muslimin yang mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, mereka yang memperdalam memperdalam tentang Islam. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hudair kana sayyidai qaumihima min Bani Abdul Ashhal. Kemudian di sisi lain ya dua ya petinggi dari Bani Ashhal, ya mereka ya kepala suku istilahnya, ya ini adalah orang yang berpengaruh di situ, ya wa kana ala syirk. Dan ketika itu ya Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hudair ini ya mereka belum masuk ke dalam agama Islam, ya. Falamma sami'a bidzalika qala Sa'ad bin Mu'ad li Usaid bin Hudair idhhab ila hadain alladzain qad ataya yusaffihani du'afa'ana. Maka ketika mereka mendengar bahwasanya ada orang yang datang ke tempat mereka, yaitu Zurarah atau As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair tadi, ya maka ini tentu mereka tidak senang dengan kedatangan dua sahabat Rasulullah SAW tersebut, ya. Maka ketika itu ya Sa'ad bin Mu'ad, yang ini salah satu di antara ya tokoh penting ya atau pemuka dari Bani Ashhal ini, dia mengatakan kepada Usaid, ya Usaid ini juga tokoh penting, ya termasuk petinggi mereka, ya. Kemudian dia mengatakan, pergilah engkau wahai Usaid,
ya kepada dua orang ini, ya yang dua orang ini akan mempengaruhi rakyat kita. Ya, orang-orang yang lemah di antara kita akan dipengaruhi oleh mereka ini. Ya, yaitu siapa? Yang dimaksud adalah As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz dia mengatakan kepada Usaid, "Fazjurhuma wanhahuma an yatina darana." Maka cegahlah kedatangan mereka. Ya, jangan sampai mereka sampai datang ke tempat kita. Ya. Kemudian fa'in As'ad bin Zurarah ibnu Khalati. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz dia mengatakan, salah satu di antara dua orang yang datang itu, yang dia mendakwahkan Islam itu adalah ya As'ad bin Zurarah, dia adalah anak dari ya bibiku. Ya. Walaula dzalika lakafaituka hadza. Oleh karena itu, kata Sa'ad, aku menyuruh engkau wahai Usaid, ya supaya apa? Ya, supaya saya tidak segan. Ya. Jadi kalau bukan dia itu anak dari bibiku, maka akan aku langsung yang akan mendatangi mereka berdua. Tapi lantaran As'ad bin Zurarah adalah anak bibiku, maka aku utus kepada engkau wahai Usaid ya untuk mencegah mereka tersebut untuk mendakwakan al-Islam. Ya. Habis waktu. Habis ya. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini ya tentang kisah masuk Islamnya ya dua tokoh besar ya yang mereka berasal dari Bani Abdul Ashhal, yang mana mereka bagian dari ya kabilah Al-Aus ya yang ada di kota Madinah. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan ya bagaimana tentang kisah Islamnya mereka berdua. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita pelajari dan kita sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya bisa kita ambil pelajaran darinya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.